Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah bersama saya tentunya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baik jika meja dan kursinya silakan dirapikan terlebih dahulu. Jika ada sampah, silakan disimpan terlebih dahulu. Kemudian jika pembelajaran sudah berakhir, boleh dibuang di tempat sampah. Sudah siap? Baik, jika sudah siap, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, untuk pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang kondisi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan atau pada masa Orde Lama. Nah, materi tersebut sudah selesai dan hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai awal reformasi serta peran mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal reformasi. Dan yang ketiga, mampu menganalisis peran mahasiswa serta pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, sebelumnya, kemarin Ibu sudah membagikan handout materi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah memegang semuanya? Sudah ya? Sudah dibaca? Nah, kalau belum, kita pelajari materinya. Nah, kebetulan untuk materi masa Orde Baru sampai awal reformasi ini, materinya sangat banyak sekali sehingga Ibu membaginya dalam beberapa bagian. Nah, setiap bagian nanti masih ada sub-sub materi lagi. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, kemudian awal Orde Baru, dan yang ketiga, jalannya masa Orde Baru. Yang akan kita pelajari hari ini adalah masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, di mana materi yang akan kita pelajari adalah sekilas tentang Orde Baru itu apa, kemudian peristiwa-peristiwa yang mewarnai masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, kemudian sampai lahirnya Super Semar. Nah, jadi anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu masa Orde Baru itu apa? Coba yang tahu bisa angkat tangan. Ya, Mbak Dewi silakan. Apa itu masa Orde Baru? Iya, jawabannya benar sekali bahwa masa Orde Baru itu adalah masa di mana Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, yang lebih tepatnya lagi bahwa masa Orde Baru itu adalah masa di mana pemerintah ingin menerapkan sistem tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai bidang yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, masa Orde Baru ini berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Nah, kenapa masa Orde Baru ini bisa berlangsung sangat lama sampai 32 tahun? Jawabannya adalah karena pemerintahan pada masa Orde Baru ini mampu menciptakan dan memelihara stabilitas politik dan sosial dengan adanya pembangunan yang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan dalam Rapelita atau Rancangan Pembangunan 5 tahun. Nah, itu dia tadi sekilas tentang masa Orde Baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang mewarnai masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Peristiwa yang akan kita bahas adalah peristiwa aksi Tritura yang nanti akan kita lanjutkan dengan materi lahirnya
Super Semar. Nah, anak-anak ada yang tahu itu apa aksi Tritura? Ya, Tritura adalah kepanjangan dari 3 tuntutan rakyat. Jadi anak-anak, pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1965, Indonesia mengalami sebuah tragedi nasional yang kita sebut dengan peristiwa G30 SPKI. Nah, setelah adanya peristiwa tersebut, keadaan di Indonesia ini menjadi sangat kacau balau. Akibat peristiwa tersebut, rakyat itu melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh PKI, yang kemudian ini mengakibatkan munculnya demonstrasi yang besar-besaran. Tepatnya pada tanggal 10 Januari 1966, terjadi sebuah peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI, yang mereka itu melakukan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat di Universitas Indonesia. Nah, mengenai isi dari Tritura itu ada 3. Ada yang tahu apa saja isinya? Ya, yang pertama adalah bubarkan PKI serta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwikora. Dan yang ketiga, ya, penurunan harga pokok. Nah, setelah adanya aksi Tritura ini, demonstrasi tidak juga berhenti, namun kembali terjadi yang kali ini dilakukan oleh Front Pancasila. Mereka mendatangi gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Menanggapi aksi ini, Presiden Soekarno kemudian mencoba untuk merealisasikan salah satu isi dari Tritura, yaitu melakukan perombakan kepada Kabinet Dwikora. Akan tetapi, lagi-lagi masyarakat tidak merasa puas karena masih merasa bahwa Kabinet Dwikora ini tidak melaksanakan tugasnya secara efisien. Nah, dalam aksi demonstrasi tersebut, salah satu demonstran akhirnya gugur, yaitu Arif Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Dengan gugurnya Arif Rahman Hakim tersebut, rakyat semakin menaruh rasa ketidakpercayaan kepada pemerintahan Soekarno dan semakin menentang pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, itu dia tadi anak-anak sekilas penjelasan tentang aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang lahirnya Super Semar. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu Super Semar? Ya, Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Jadi untuk menanggulangi krisis demonstrasi yang besar-besaran yang terjadi pada waktu itu, Presiden Soekarno kemudian melaksanakan sebuah sidang pada tanggal 11 Maret 1966. Namun, sidang ini lagi-lagi diboikot oleh para demonstran yang menuntut agar Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Nah, belum lama Presiden Soekarno saat melakukan pidato dalam sidang tersebut, tersiar kabar yang dibawa oleh Komandan Resimen Cakrabirawa, yaitu Brigjen Sabur, yang mengabarkan bahwa di luar gedung banyak sekali para demonstran yang melakukan aksi dan mereka menggunakan seragam tanpa pengenal. Nah, mendengar kabar tersebut, Presiden Soekarno menjadi sangat cemas dan khawatir, dan kemudian meninggalkan sidang. Presiden Soekarno bertolak dari sidang dan menuju ke kota Bogor menggunakan helikopter, dan tindakan ini diikuti oleh Waperdam 1 yaitu Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh. Sidang akhirnya ditutup oleh Waperdam 2 yaitu Dr. J. Laimena. Dalam sidang ini juga diikuti oleh 3 perwira tinggi TNI AD yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Mereka ini akhirnya juga memutuskan untuk mengikuti Presiden Soekarno menuju ke kota Bogor. Nah, sebelum mereka menuju ke kota Bogor, mereka ini menemui pimpinan mereka yaitu Lejen Soeharto yang pada saat itu sedang sakit dan harus istirahat di rumah. Pada saat 3 perwira tinggi TNI AD ini menemui Lejen Soeharto, mereka menanyakan adakah pesan khusus yang ingin disampaikan kepada Presiden Soekarno.
Maka Letjen Soeharto pun menjawab bahwa sampaikan saja bahwa saya tetap dengan kesanggupan saya, maka beliau akan mengerti. Sekilas tentang hubungan antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto, bahwa pasca terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 ini, mereka memiliki pandangan yang berbeda, di mana Letjen Soeharto itu berpendapat bahwa untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia, maka haruslah PKI dan ormas-ormasnya itu dibubarkan. Namun, menurut Presiden Soekarno, tidak mungkin untuk membubarkan PKI karena ini akan bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan di seluruh dunia. Sampai di Istana Bogor, ketiga perwira TNI AD ini kemudian terlibat pembicaraan yang sangat serius dengan Presiden Soekarno bersama dengan Dr. Subandrio, Dr. J. Lemena, dan Dr. Khairul Saleh, serta ada juga Komandan Resimen Cakrabidawa yaitu Brigjen Sabur. Brigjen Sabur pun diperintah untuk membuat rancangan surat perintah yang akan ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan memperbaiki kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas, akhirnya Presiden Soekarno pun menandatangani surat perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Smart. Jadi Super Semar ini adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan mandat, seorang yang diberi mandat yaitu Letjen Soeharto ini harus melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden. Super Semar ini juga menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, tindakan yang pertama dilakukan oleh Soeharto setelah menerima surat perintah adalah membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Tindakan ini tentu saja mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu dari isi Tritura telah dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk kembali belajar ke sekolah masing-masing. Kemudian, tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar yaitu dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI atau menunjukkan etikat kurang baik dalam penyelesaian masalah. Itu dia tadi materi tentang lahirnya Super Semar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Baik. Jika belum ada pertanyaan, untuk lebih memperdalam materi kita pada hari ini yaitu tentang apa tadi kita sudah belajar tentang masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, kemudian aksi Tritura dan sampai materi lahirnya Super Semar. Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, Ibu ada sedikit sebuah permainan yang bernama snowball throwing. Ada yang sudah tahu apa itu snowball throwing? Nah, jadi kita akan bermain dengan benda ini. Bentuknya bukan bola, tapi ya lebih menyerupai ke tabung. Kita akan bermain snowball throwing dengan cara nanti benda ini akan Ibu lemparkan ke arah anak-anak. Tidak usah takut karena ini tidak sakit kalau kena ke tubuh kita. Di dalamnya Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kertas. Nah, ketika nanti Ibu lemparkan dan siapa yang mendapatkan benda ini, nanti silahkan mengambil pertanyaan, kemudian dibaca dan dijawab secara tepat dan benar. Sudah paham tentang aturan mainnya? Jika sudah paham, Ibu akan memulai melemparkan bolanya ke arah anak-anak, oke? Silahkan nanti ditangkap ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siapa yang mendapat? Oh iya, Mbak Putri, silahkan ambil pertanyaannya, kemudian dijawab dengan tepat dan benar. Ya, apa isi pertanyaannya? Sudah dijawab? Benar ya? Tadi pertanyaan tentang apa? Isi dari Tritura. Ya, isi dari Tritura itu ada 3 yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, kemudian perombakan Kabinet Dwikora, dan yang ketiga penurunan harga. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk permainannya. Nah, silahkan nanti bolanya dilempar bebas ke siapa saja, ke teman kalian. Nah,
Kalian jangan menghindari jika mendapat bola dari temannya ya. Dan kalau sudah mendapat bola, silahkan ambil pertanyaannya dan dijawab dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab jangan dimasukkan lagi, kalian simpan dulu, nanti di akhir permainan silahkan dijadikan jadi satu lagi. Nah, sudah cukup ya permainannya. Bagaimana? Asik dan seru ya? Oke, ya kita cukupkan dulu permainan kita pada pagi hari ini. Jadi itu dia tadi materi kita tentang perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kita sudah belajar tentang masa transisi dari masa Orde Lama menuju Orde Baru, kemudian tadi sudah belajar tentang aksi Tritora dan sampai lahirnya Super Semar. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi pada hari ini? Jika belum ada, Ibu mohon satu orang untuk menyampaikan rangkuman pembelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, silakan, siapa yang berani? Ya, Mbak Dea, silahkan. Benar sekali, beri tepuk tangan kepada Mbak Dea. Benar sekali bahwa masa Orde Baru ini adalah masa di mana pemerintah ingin menerapkan suatu tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai bidang masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Meskipun dalam pelaksanaannya ini seringkali menghadapi berbagai persoalan dan gejolak-gejolak politik, namun pemerintah tidak pernah berhenti untuk berupaya dan mengusahakan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki stabilitas nasional dan membuat rakyat merasa aman dan nyaman. Kemudian untuk hikmah pembelajarannya akan Ibu sampaikan bahwa dengan mempelajari sejarah masa Orde Baru, kita menjadi lebih memahami betapa besar dan dalam upaya pemerintah pada masa itu untuk memperbaiki situasi yang kacau balau, diperlukan terlebih dahulu melakukan stabilisasi di berbagai bidang. Kemudian dalam hal pembangunan, kita juga harus mengakui bahwa banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru ini. Jadi kita tidak boleh mengabaikan pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah pada masa Orde Baru, karena meniadakan begitu saja pencapaian yang telah diraih tersebut sama saja kita tidak mengakui dan tidak menghargai pencapaian positif yang telah diraih oleh bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Karena bagaimanapun peristiwa sejarah adalah perjalanan yang terus berlanjut dan mengalami kesinambungan. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak tentang masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang sekilas lahirnya Orde Baru, kemudian aksi Tritora, dan lahirnya Super Semar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Jika tidak ada pertanyaan, handout yang sudah Ibu bagikan ini silahkan dipelajari terlebih dahulu untuk kemudian minggu depan kita akan masih membahas tentang materi Orde Baru yang lebih banyak tentunya daripada hari ini. Jadi anak-anak perlu untuk membaca terlebih dahulu di rumah untuk kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama kembali. Baik, cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa silahkan. Berdoa cukup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.